Salam keberlanjutan. Sahabat Amerta, kita bertemu pada sesi pembahasan soal CSR. Pada sesi kali ini kita akan membahas soal jebakan implementasi CSR. Kita semua tahu bahwa perusahaan sekarang ini banyak melakukan CSR. Beberapa menghadapi masalah dalam pelaksanaan CSR. Apa yang menjadi sumber masalah ini? Amerta merumuskan masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan CSR seringkali terjadi karena adanya jebakan-jebakan yang membuat program CSR menjadi tidak efektif. Beberapa jebakan tersebut adalah yang pertama dari aspek organisasi. Ada yang disebut jebakan organisasi silo. Maksudnya adalah CSR ini dianggap merupakan tanggung jawab satu departemen atau unit tertentu saja. Sementara departemen atau unit yang lain merasa saya tidak bertanggung jawab. Ini yang disebut dengan jebakan organisasi silo. Kita terjebak dalam silo-silo yang tidak berkoneksi satu sama lain. Jebakan organisasi yang kedua adalah terjadinya bias fragmentasi. Bias ini terjadi ketika orang yang mengambil keputusan dan atau menetapkan program CSR bukan merupakan orang yang mengalami resiko sosial atau dampak dari masalah sosial sebagai akibat dari program CSR yang buruk. Misalnya adalah manajemen mengambil kebijakan program CSR yang baik ini atau itu, tetapi mereka berada di tempat yang berbeda sehingga tidak merasakan dampak program ini berhasil atau gagal. Maka ini adalah bias fragmentasi. Problem yang berikutnya, jebakan yang berikutnya adalah yang sering disebut rabun jauh. Ini adalah kondisi ketika manajemen menuntut CSR memberikan kinerja jangka pendek yang tangible, yang harus terlihat seperti departemen finance atau departemen operasi yang bisa menunjukkan tahun ini laba sekian atau tahun ini memproduksi output sejumlah sekian dan ini diterapkan pada CSR, maka ini akan menjadi masalah karena CSR kita berurusan dengan masalah-masalah sosial. Problem organisasi yang lain adalah yang bisa disebut sebagai penyakit Superman, yaitu situasi di mana perusahaan merasa punya sumber daya dan kemampuan besar untuk mengatasi semua masalah sosial yang dihadapi perusahaan. Jadi, Anda semua yang punya masalah, silakan datang. Saya akan bantu, saya akan selesaikan. Pemerintah tidak sanggup, datang kemari, akan saya bantu, saya selesaikan. Masalah ini akan menyebabkan ketergantungan dan beban yang berlebihan pada perusahaan. Jebakan CSR yang lain adalah jebakan psikologis. Ini terdiri dari beberapa. Misalnya yang kami sebut herd behavior atau perilaku kawanan atau kerumunan. Perilaku kerumunan ini adalah terjadi ketika program CSR disusun mengikuti arah dari perusahaan lain atau kecenderungan dari industri. Yang lain melakukan apa? Ayo kita juga ikut-ikutan. Jangan sampai kita ketinggalan melaksanakan ini itu, yang ngetren apa, yang fashionable sekarang ini apa, tanpa melihat sebetulnya apa yang dibutuhkan. Jebakan yang lain adalah yang disebut hindsight bias. Ini bias yang terjadi ketika manajemen perusahaan senantiasa merujuk pada pengalaman implementasi CSR masa lalu yang dianggap sukses. Dulu dibuat begini-begini bagus, kenapa harus dibuat berbeda? Pakai saja resep yang sudah terbukti sukses. Tetapi lupa bahwa yang kita hadapi adalah masyarakat yang senantiasa berkembang, termasuk masalahnya juga berkembang. Jebakan yang lain adalah yang sering disebut dengan escalation bias, bias eskalasi. Ini bias yang terjadi akibat manajemen melakukan implementasi dalam skala besar program CSR berdasarkan pengetahuan atau pengalaman tertentu. Kita telah praktekkan di desa tertentu. Dengan bapak atau ibu tertentu. Ini berhasil. Ayo kita bikin program skala besar karena ini berhasil. Nah, ini bisa menjadi bencana
karena kita mengabaikan karakteristik dari satu kasus tertentu yang kita tiba-tiba mengeskalasi. Jebakan yang lain adalah yang disebut attribution bias. Ini bias akibat perusahaan salah mengidentifikasi penyebab keberhasilan implementasi program yang lalu dan menggunakan identifikasi yang salah tersebut untuk memperluas atau mereplikasi program CSR. Katakan kita beranggapan, dulu itu ini berhasil karena kita memberikan pelatihan kepada kaum muda. Karena itu, ayo kita di tempat lain juga kita berikan pelatihan pada kaum muda. Ternyata di tempat lain, kaum mudanya tidak banyak karena mereka pergi ke kota. Di kawasan tersebut hanya ada anak-anak, orang tua, dan perempuan. Nah, kalau kita menggunakan resep yang sukses di tempat yang lain dan diterapkan di tempat yang berbeda, maka ini yang disebut attribution bias. Yang berikutnya adalah kondisi di mana perusahaan menyembunyikan kegagalan program CSR. Ya, ini yang disebut masalah losing face. Perusahaan mencoba menutup kegagalan program CSR dengan public relation atau menggunakan mengkomunikasikan aspek tertentu dari program CSR yang tidak relevan. Maksudnya misalnya masalahnya itu adalah adanya kerusakan hutan, bahwa operasi bisnis perusahaan ternyata tidak berhasil memulihkan keanekaragaman hayati. Tetapi yang diangkat adalah ternyata kita telah memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar di wilayah itu. Sebetulnya itu bukan masalah utamanya, tetapi kita angkat ini untuk menutup kegagalan di tempat yang lain. Jadi, Bapak dan Ibu, sahabat Amerta, ini adalah jebakan-jebakan dari implementasi CSR yang harus diwaspadai oleh perusahaan. Kita bertemu pada sesi berikutnya. Salam keberlanjutan.